Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi dan yang saya hormati, Kepala Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang kami takdimi dan yang kami hormati, Bapak Rektor Dr. Abdul Aziz MAG. Yang kami takdimi dan yang kami hormati, Ibu Zahida Billah selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan. Selanjutnya di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah Perekonomian Indonesia akan mempresentasikan terkait perkembangan koperasi dan UMKM dalam era globalisasi. Saya sendiri sebagai moderator dan pemateri pertama, dan Muhammad Yoga Kurniawan sebagai pemateri kedua, Umi Malia sebagai pemateri ketiga, dan Rizky Nur Ikhwan sebagai pemateri keempat. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian koperasi. Koperasi dalam perkembangan dunia bisnis muncul entitas ekonomi yang tidak hanya fokus pada keuntungan semata saja, melainkan juga pada kolaborasi, partisipasi, dan pemberdayaan anggota. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang mengusung semangat kebersamaan dan memperdayakan masyarakat. Secara sederhananya seperti ini. Koperasi adalah bentuk badan usaha yang dikelola dan dimiliki oleh anggota-anggotanya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis koperasi. Yang pertama berdasarkan fungsinya. Di sini terdapat koperasi konsumen, yaitu jenis koperasi yang berfokus pada penyediaan kebutuhan konsumsi bagi anggotanya. Yang kedua, koperasi produsen, melibatkan anggotanya dalam kegiatan produksi barang maupun jasa. Yang ketiga, koperasi jasa, koperasi yang menyediakan layanan tertentu bagi anggotanya seperti jasa angkutan ataupun asuransi. Yang keempat adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam di sini yaitu menyediakan layanan simpanan dan pinjaman uang kepada anggotanya. Yang kelima yaitu koperasi serba usaha, adalah koperasi yang menggabungkan berbagai jenis layanan dalam satu entitas. Selanjutnya yaitu jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya. Yang pertama yaitu ada koperasi unit desa atau KUD, di mana koperasi ini beranggotakan masyarakat pedesaan dan sering berfokus pada sektor pertanian atau perikanan. Yang kedua, koperasi pegawai Republik Indonesia atau KPRI, adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari pegawai negeri. Yang ketiga yaitu koperasi sekolah, adalah koperasi yang melibatkan seluruh warga sekolah termasuk guru, karyawan, dan siswa. Yang keempat adalah koperasi pasar, adalah jenis koperasi yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya, yaitu para pedagang, agar memiliki akses ke pinjaman dana sebagai modal usahanya. Selanjutnya yaitu jenis koperasi berdasarkan komoditasnya. Yang pertama yaitu ada koperasi pertanian. Koperasi ini bergerak di sektor pertanian yang bertujuan untuk memajukan serta meningkatkan hasil produksi petani. Yang kedua, koperasi peternakan. Koperasi ini berfokus pada sektor peternakan dan bertujuan untuk meningkatkan produksi hasil ternak seperti kambing, sapi, bebek, ataupun ayam. Yang ketiga yaitu koperasi industri dan kerajinan. Koperasi ini berperan dalam sektor industri dan kerajinan seperti produk tekstil. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis koperasi yang berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Koperasi sendiri merupakan suatu bentuk organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui usaha bersama. Selanjutnya yaitu jenis koperasi berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada jenis koperasi konsumen, koperasi yang berfokus pada penyediaan kebutuhan konsumsi bagi anggotanya. Koperasi produsen, melibatkan anggotanya dalam kegiatan produksi barang ataupun jasa. Selanjutnya yaitu jenis koperasi berdasarkan tingkatannya. Yang pertama ada koperasi primer dan yang kedua ada koperasi sekunder. Koperasi primer di sini adalah
koperasi yang didirikan oleh individu ataupun sekelompok kecil. Koperasi ini seringkali memiliki wilayah kerja yang terbatas seperti satu lingkungan kerja, kelurahan, ataupun desa. Yang kedua yaitu koperasi sekunder, adalah jenis koperasi yang terdiri dari gabungan koperasi primer. Koperasi ini memiliki cakupan daerah kerja yang lebih luas daripada koperasi primer. Selanjutnya yaitu sejarah koperasi. Sejarah koperasi atau sejarah singkat dari koperasi ini bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak pernah spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi ini tumbuh dari kalangan masyarakat atau kalangan rakyat ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang kehidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama. Dengan itu, secara spontan mereka mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yoga Kurniawan dari kelompok 7 akan melanjutkan materi tentang perkembangan koperasi di era milenial. Koperasi masuk ke Indonesia sejak akhir abad 19, yakni sekitar tahun 1896 yang dipelopori oleh R.A. Wiritmadja. Namun secara resmi, gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada Kongres 1 di Tasikmalaya yang diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Bapak Koperasi Indonesia yakni Dr. Mamarata menyatakan bahwa koperasi ialah sebagai badan usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang cocok untuk diaplikasikan di Indonesia karena alam komunitas keluarga dan bekerja sama satu sama lain. Sifat ini sesuai dengan prinsip kerjasama saat ini. Dahulu kala bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan semangat gotong royong dari nenek moyang Indonesia. Sejak awal mula koperasi berdiri hingga saat ini masih diminati pemerintah. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa koperasi harus menjadi pusat perekonomian Indonesia. Sejak awal pendirian, koperasi harus memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anak. Hal ini mencegah koperasi untuk menghindari kepentingan pemerintah. Keberadaan koperasi juga menjadi perhatian pemerintah. Koperasi dan UKM terus melaksanakan berbagai program karena masih eksis hingga saat ini. Keberadaan koperasi kini menjadi perhatian karena generasi baru atau sering disebut generasi milenial menganggap koperasi sebagai lembaga yang sudah usang. Baik, materi selanjutnya, perkembangan koperasi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, koperasi menjadi bagian penting dalam upaya pembangunan ekonomi nasional. Berikut adalah beberapa tonggak sejarah koperasi di Indonesia pasca kemerdekaan. 1. Pembentukan koperasi pertama. Pada awal masa kemerdekaan, berbagai koperasi mulai bermunculan sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. Salah satu contohnya adalah Koperasi Usaha Rakyat (KUR) yang didirikan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Undang-Undang Perkoperasian. Pada tahun 1949, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang perkoperasian yang terjadi dasar hukum kegiatan koperasi di Indonesia. 3. Gerakan koperasi pada era Orde Lama. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, koperasi menjadi dukungan penuh sebagai alat untuk mencapai ekonomi yang lebih mandiri. Pemerintah mendorong pendirian koperasi di berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, dan industri kecil. 4. Koperasi di era Orde Baru. Di bawah pemerintah Presiden Soeharto, koperasi juga mendapat perhatian besar sebagai bagian dari kebijakan ekonomi pembangunan. 5. Perusahaan kebijakan pada era reformasi. Setelah reformasi tahun 1998,
kebijakan perkoperasian mengalami banyak perubahan seiring dengan demokratisasi dan desentralisasi. Dan yang keenam, peran koperasi dalam perekonomian modern. Hingga saat ini, koperasi terus beradaptasi dengan tantangan zaman, termasuk digitalisasi dan globalisasi. Koperasi di Indonesia memiliki peran penting dalam memperdayakan masyarakat ekonomi kecil dan menengah, serta berkontribusi pada pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari UMKM. UMKM ini adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatkanlah pengertian UMKM melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999, dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha makro sebagai diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang kepercayaan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang mengaruhi kriteria usaha kecil sebagai dimaksud dalam undang-undang ini. Yang ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki kekuasaan atau bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai diatur dalam undang-undang ini. Yang keempat, usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang kelima, dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang dilakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. UMKM Indonesia dalam globalisasi. UMKM di Indonesia dalam globalisasi ini maksudnya ialah secara nasional dan secara keseluruhan. Sektor UMKM kemampuan yang handal dan mempunyai serta memiliki perasaan penting dalam kancah perekonomian nasional. UMKM memiliki proporsi sebagai 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Usaha mikro, kecil, dan menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998, usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar karena luar dalam mata uang asing, sehingga ketika ada fluktuasi nilai tukar,
perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berusaha dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis. Kemandirian UMKM bisa terlihat berdasarkan data industri perbankan yang menunjukkan pertumbuhan kredit UMKM banyak rata-rata mencapai 13,67% per tahun. Pemberian kredit masih didominasi oleh Bank Umum Nasional yang memang telah diinstruksikan oleh pemerintah untuk lebih memperhatikan UMKM melalui instrumen kebijakan ekonomi. Semua keberhasilan yang telah dicapai oleh UMKM memiliki titik kelemahan yang harus segera diselesaikan, meliputi kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, mengorganisir dan batasannya pemasaran merupakan hal yang mendasar selalu dihadapi oleh bisnis yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha yang harus diselesaikan oleh semua pihak, khususnya pemerintah sebagai pemangku kepentingan secara lokal dan juga nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan terkait perkembangan koperasi dan UMKM dalam era globalisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.